Panduan melakukan inspeksi praoperasi kendaraan ringan dengan benar. Inspeksi praoperasi adalah proses penting yang harus dilakukan pengemudi pada setiap kali Anda akan mengemudikan kendaraan untuk mengidentifikasi kemungkinan kondisi pada LV. Lakukan inspeksi secara berurutan sesuai form checklist inspeksi untuk memastikan bahwa LV selamat untuk dioperasikan dan untuk memaksimalkan pemakaian LV. Pastikan LV parkir di tempat yang selamat dan rata, rem parkir aktif, dan pasang ganjal sesuai prosedur yang berlaku di tempat kerja. Lakukan inspeksi secara visual, periksa area di sekitar kendaraan, dan kebocoran di bawah kendaraan. Lengkapi daftar inspeksi praoperasi dengan benar, sesuai dengan petunjuk inspeksi, setelah item dan checklist diperiksa. Item-item yang diperiksa dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria P1 dan P2. Item yang rusak dengan kriteria P1 mengharuskan operator untuk parkir dan jangan dioperasikan. Segera laporkan kepada pengawas dan atau dispatcher, berikan label out of service. Sebagai pengingat bahwa mengoperasikan peralatan bergerak dengan kondisi terdapat kerusakan pada item kriteria P1 dapat mengakibatkan kerusakan peralatan, cedera serius, hingga fatality. Contoh, rem servis atau rem parkir tidak berfungsi atau level oli engine di bawah batas normal. Item yang rusak dengan kriteria P2 mengharuskan operator untuk melaporkan kondisinya kepada dispatcher dan atau maintenance. Tunggu instruksi lebih lanjut. Jika komunikasi tidak tersedia dan berdasarkan penilaian operator peralatan bergerak selamat untuk dioperasikan, peralatan bergerak tersebut bisa dibawa ke bengkel terdekat dan laporkan kepada supervisor dan atau dispatcher. Memeriksa badan kendaraan, jendela, pintu-pintu, dan pijakan kaki. Pertama, putar saklar kunci start ke posisi on. Hidupkan semua lampu dan sinyal. Kedua, periksa kondisi kerusakan, retak, kebersihan, baut yang longgar atau hilang. Ketiga, lengkapi checklist setelah semua item di badan kendaraan diperiksa. Memeriksa semua roda atau rim, nuts, dan bolts. Periksa kondisi kerusakan pada ban, tekanan angin, mur dan baut yang hilang atau longgar. Kemudian, lengkapi checklist setelah semua roda diperiksa. Pengemudi bertanggung jawab mengganti ban jika kempes dan tidak aman digunakan. Memeriksa axle belakang, depan, dan per. Periksa kondisi kerusakan, retak, patah, dan kebocoran. Memeriksa sabuk pengaman penumpang. Periksa kondisi kerusakan dan keausan pada gesper dan sabuknya. Uji fungsi dengan cara menyentak sabuk, pastikan tertahan untuk sabuk pengaman penumpang dengan 3 titik. Memeriksa kaca depan dan kaca jendela. Periksa kondisi kerusakan, retak atau pecah, dan kebersihan. Memeriksa semua lampu dan sinyal. Periksa kondisi kerusakan dan kebersihan. Pastikan dapat berfungsi dengan baik. Memeriksa light bar, strobe lights, dan bagi whip jika tersedia. Periksa kondisi kerusakan dan kebersihan, serta pastikan dapat berfungsi dengan baik. Memeriksa bumper atau bull bar jika tersedia. Periksa kondisi kerusakan dan keretakan. Memeriksa level oli engine. Periksa level oli engine dengan menarik tongkat pengukur atau dipstick, dan pastikan level oli harus berada di atas tanda minimum. Memeriksa coolant level. Periksa kondisi dan kebocoran pada reservoir coolant dan pastikan level harus berada di atas tanda minimum. Memeriksa level oli rem. Periksa kondisi dan kebocoran reservoir, kemudian pastikan level harus berada di atas tanda minimum. Memeriksa level oli power steering dan oli kopling. Periksa kondisi dan kebocoran reservoir, kemudian pastikan level harus berada di atas tanda minimum.
Memeriksa radiator, kipas, dan tali kipas. Periksa kondisi kerusakan dan kebocoran serta kekencangan tali kipas. Jangan membuka penutup air radiator ketika engine panas. Memeriksa baterai. Periksa kondisi mur dan baut yang hilang atau longgar pada bracket, koneksi, dan kondisi kabel. Memeriksa air snorkel jika tersedia. Periksa kondisi kerusakan, pecah, dan kebocoran. Memeriksa kaca spion. Periksa kondisi kerusakan, retak atau pecah, dan kebersihan. Memeriksa sabuk pengaman pengemudi. Periksa keausan atau kondisi pada gesper dan sabuknya. Uji fungsi dengan cara menyentak sabuk dan pastikan sabuk tertahan. Memeriksa klakson. Periksa kondisi kerusakan pada tombol dan pastikan dapat berfungsi. Memeriksa panel indikator sistem monitoring, alarm, dan jarum pengukur. Putar kunci start ke posisi on, kemudian pastikan semua indikator aktif. Layar menampilkan data dan semua jarum menunjukkan pengukuran yang normal. Memeriksa transfer case position. Periksa kondisi tuas atau saklar transfer case dan pastikan di posisi 4L di dataran tinggi dan 2H di dataran rendah. Menguji fungsi rem parkir transmisi manual. Periksa kondisi kerusakan pada tuas rem parkir. Pastikan transfer case di posisi 4L untuk dataran tinggi dan 2H untuk dataran rendah. Tarik rem parkir dan tidak melebihi 9 klik. Tekan pedal kopling, kemudian pilih transmisi gigi 3 untuk transfer case 4L dan transmisi gigi 2 untuk transfer case 2H. Bebaskan pedal kopling secara perlahan-lahan hingga engine terbebani. Pastikan kendaraan harus tidak bergerak. Menguji fungsi rem parkir transmisi otomatis. Periksa kondisi kerusakan pada tuas rem parkir. Pastikan transfer case di posisi 4L untuk dataran tinggi dan 2H untuk dataran rendah. Tarik rem parkir dan tidak melebihi 9 klik. Pilih drive atau D untuk transfer case 4L maupun 2H. Naikkan putaran mesin perlahan hingga maksimum 1500 rpm. Pastikan kendaraan harus tidak bergerak. Menguji fungsi rem servis transmisi manual. Periksa kondisi kerusakan dan kebersihan pedal rem servis. Pastikan transfer case di posisi 4L untuk dataran tinggi dan 2H untuk dataran rendah. Tekan pedal rem servis untuk mengaktifkan, kemudian rilis rem parkir. Tekan pedal kopling, kemudian pilih transmisi gigi 3 untuk transfer case 4L dan transmisi gigi 2 untuk transfer case 2H. Bebaskan pedal kopling secara perlahan-lahan hingga engine terbebani. Pastikan kendaraan harus tidak bergerak. Menguji fungsi rem servis transmisi otomatis. Periksa kondisi kerusakan dan kebersihan pedal rem servis. Pastikan transfer case di posisi 4L untuk dataran tinggi dan 2H untuk dataran rendah. Tekan pedal rem servis untuk mengaktifkan, kemudian rilis rem parkir. Pilih drive atau D untuk transfer case 4L maupun 2H. Naikkan putaran mesin perlahan hingga maksimum 1500 rpm. Pastikan kendaraan harus tidak bergerak. Memeriksa pedal kopling. Periksa kondisi kerusakan dan kebersihan pedal kopling dan pastikan dapat berfungsi. Memeriksa steering wheel. Periksa kondisi kerusakan dan kebersihan pada wheel steer dan tuas pengaturan setir. Putar setir ke kiri dan ke kanan dan pastikan dapat berfungsi dengan baik. Memeriksa wiper dan washer. Periksa kondisi pada frame, blade, dan saklar wiper, kemudian pastikan wiper dan washer dapat berfungsi. Memeriksa alat pemadam api ringan atau APAR. Periksa label APAR dan pastikan yang terkini. Periksa jarum pengukur di zona hijau. Periksa kondisi tabung APAR dan bracket.
Memeriksa radio komunikasi dua arah jika tersedia. Periksa kondisi komponen pada radio komunikasi dua arah dan pastikan dapat berfungsi. Memeriksa heater atau AC. Periksa kondisi pada saklar heater atau AC dan pastikan dapat berfungsi. Catat hasil inspeksi pada formulir checklist. Tuliskan penjelasan temuan kerusakan di kolom komentar. Tuliskan pada bagian komentar tindakan di bagian bawah formulir untuk situasi atau kondisi khusus yang memerlukan penjelasan. Contoh, jika item P1 yang diidentifikasi tidak berfungsi. Peralatan bergerak tidak boleh dioperasikan, namun mekanik tidak dapat memperbaiki di lapangan dan menilai kondisi tersebut selamat untuk dioperasikan, maka mekanik dapat memberikan izin kepada operator untuk membawa langsung ke bengkel. Operator harus menuliskan komentar pada bagian komentar tindakan dan mekanik harus menandatangani formulir checklist. Misalnya, alat pemadam api ringan atau klakson tidak berfungsi. Setelah pengoperasian, pengemudi harus melengkapi formulir checklist dan menyerahkan kepada pengawas atau dispatcher atau ke dalam kotak checklist. Melalui penerapan inspeksi praoperasi sesuai prosedur dapat memberikan manfaat kepada kita semua, termasuk mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan, mencegah perbaikan alat yang tidak direncanakan. Lakukan inspeksi praoperasi sesuai prosedur sehingga produksi yang selamat dan berkelanjutan dapat dicapai.